Separuh masih lah. Ini sering naik. Berarti batas-batasnya sudah hilang ya? Udah hilang ya, udah hilang. Penggarap P ya, masih P. Kan dia ngerti kami cung sejak doang mas. Seluasnya ke selatan dia, bisa aja lebih dia. Iya. Sampai ujung sana lah. Iya, dia bebas. Pokoknya puas wah warganya. Hutan itu miliknya dia. Dia nanti kan. Maka sampai mana sertifikat TP belum hilang linknya. Nanti kan kita lihat nomor persil di tandingannya itu dia. Ya. Pasti perbatasan. Ada sudah hilang dia. Nah, ini dulu Pak Rinadi kita dengan Jami ini kan Mak Sirni. Mak Sirni ini dulu kan elek almarhum Mak Hari Seran Mak Arwapu Karsi itu kan. Nah ternyata laik pengakuan dari ini Mak Karsi maupun Toloka. Mak Kecun apa kan? Lading-lading kan. Ternyata setelah kita data ini Mak Sirni ini masuk ke Pak Johdi. Maka iya. Anu ini Pak sudah di Dia kan yang teman kita koordinasi nanti. sudah dirampungkan, sudah ada sekitar 2 meter. 2 meteran, tinggal nambah. Nanti aja daripada buka baru. Jalan yang sudah ada dulu lah. Kita ada 2 meter lah. Jalan yang sudah ada. Bertahap. Dilalui dulu sama kendaraan, tapi kan jalan sudah keluar baru sambukan. Itu baru kalau keluar status jalan sekali ya. Lewat kali jembatan. Dikalikan dananya. Kalau jalan lingkarnya. Ya, Kalau kita buat jalan lingkar. ya kata nanti nanti berguna pembangunannya. Tuh perbatasan Joko no masih dia. Masalah pertama kita lihat itu sebenarnya lahan perkebunan lah, bukan lahan hutan. Jadi lahan perkebunan yang produktif dan bernilai ekonomi yang sangat tinggi. Dan jumlahnya tadi hampir 1 kilo ya perjalanannya di tanah wakaf itu saja. Jumlahnya sekitar 352 hektar. Jadi ini kalau kita maksimalkan produktifkan ini hasilnya bisa luar biasa. Tapi tadi penggarapnya banyak non muslim kan. Apa programnya BPI terus? Kalau program yang sekarang ini yang kita lihat, pertama kita utamakan aksesnya dulu. Kita buat akses jalan dulu, pembukaan jalan ke sana. Cuman tantangannya tadi ada di tempat area pembangunan jalan itu ada 3 sungai yang harus dilewatin, jadi minimal harus kita bangun 3 jembatan. Dan tantangan yang kedua adalah sebelum sampai ke tanah wakaf ini melalui tanah warga. Jadi untuk pembukaan jalan, pembukaan akses ke sini minimal 4 meter itu kita harus mendapatkan izin warga dulu. Jadi kita harus dapatkan izin warga. Yang kedua kita harus estimasi biaya untuk pembuatan jembatan itu. Nah, kalau itu sudah oke, nanti kita koordinasi dengan Pemda bagaimana solusinya untuk pembuatan jembatan sekaligus pembukaan jalan ini. Mudah-mudahan 2021 ini bisa kita realisasikan supaya nanti akses mobil masuk untuk mengangkut bahan-bahan hasil-hasil perkebunan, pisang, coklat, kopi, duren dan segala macam ini bisa mudah. Sehingga nanti nilai ekonomis daripada hasil produksi itu bisa meningkat, Pak. Dirugikan atau bagaimana? Kalau dibilang merugikan saya kira tidak, Pak. Walaupun teman-teman non-muslim sekarang ini yang mengelola, tapi kan kita sebagai yang muslim belum mau mengelola. Jadi syukur mereka sudah mau mengelola dan syukur sudah ada hasil. Paling tidak jalan sudah bagus,
tanah-tanah wakaf itu sudah ditumbuhi oleh coklat, kopi, pisang dan segala macam, itu harus kita syukuri. Karena selama ini kan non muslim ya, kita sendiri yang muslim yang memiliki tanah wakaf ini kita tidak mengelola. Jadi syukur teman-teman kita, saudara kita dari yang Hindu, yang Buddha yang mengelola, dikelola dengan baik dan masjid pun dapat hasil walaupun cuma sedikit. Harapan kita ke depan dengan adanya akses jalan ini Pak, kemudian jembatannya sudah ada, pick up kendaraan-kendaraan besar bisa masuk ke sana, otomatis nanti banyak sekali peluang kita Pak untuk membuka perkebunan, bisa membuka lapangan pekerjaan di situ, dan otomatis hasil tanah wakaf ini akan berlipat-lipat ganda Pak. Jalan sampai sana, perusahaan-perusahaan pun melihat luasnya tanah ini yang begitu subur, tanah kelas 1 ini, akan banyak yang melirik untuk investasi di situ Pak. Ada program atau rencana ke depan tidak menggandeng perusahaan? Ada Pak. Jadi banyak sekali perusahaan nanti, baik perusahaan dari perusahaan Sido Muncul, Bintang 7 dan segala macam, menanam jahe merah, kencur dan segala macam di situ sangat memungkinkan Pak. Melakukan kegiatan pengukuran orang atau bagaimana? Untuk sekarang kita berpatokan kepada sertifikat yang ada dulu, tapi nanti kalau sudah akses masuk jalan, baru kita akan melakukan pengukuran fixnya berapa tanah wakaf itu, dan yang dimiliki oleh masjid ini sekian, batasnya mana, kita akan tentukan batasnya supaya jelas Pak. Naik saja sudah susah Pak, yang tukang ukuran pasti mikir untuk naik Pak. Dalam pelaksanaan pengelolaan ini, misalkan Kemungkinan dalam itu tetap ada, Pak. pembukaan Kemungkinan itu akses tetap jalan ada. itu ya? Kemungkinan itu tetap ada Pak. Misalnya kalau dalam waktu dekat kita dapatkan investor yang ingin menanam investasi di situ, tentu otomatis mereka akan membantu untuk pembukaan jalannya Pak. Tapi ya, kemungkinan yang paling dekat sekarang ini dengan pemerintah daerah Pak. Baik dengan pemerintah daerah kabupatennya maupun pemerintah desanya, kan desa juga memiliki dana desa dan segala macam untuk pembukaan jalan Pak. Seluruh di Lombok Utara ini Pak, di Bayan, ada di pinggir jalan, ada juga yang di tanah perkebunan, seluruhnya kita perhatikan Pak. Tapi karena ini yang menjadi sorotan publik sekarang, tidak hanya karena menjadi sorotan publik, tapi ini kami anggap sangat penting karena jumlahnya sangat luas Pak. Berapa hektar? 352 hektar Dan itu dibagi 8 masjid Pak. dan itu dikelola oleh non muslim ya? Sebagian besar dikelola oleh teman-teman kita, saudara kita non muslim Pak. Terima kasih.